Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita akan merenungkan kebenaran firman di pagi ini. Dan tema yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu saudara-saudara semua dengan tema senyuman Tuhan. Hal yang paling dibutuhkan Tuhan itu bukan uang, bukan tenaga kita, bukan waktu kita untuk pelayanan, melainkan di setiap hari kita membuat Tuhan tersenyum. Jangan kita melukai Tuhan dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, atau dengan apapun. Hidup ini harusnya kita hidup menyenangkan Tuhan. Dan selalu satu yang indah, yaitu Tuhan ajarkan kita hidup penuh kasih, yaitu ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, tetapi kita membalas itu dengan kebaikan. Ketika kita punya kesempatan untuk melakukan dosa, tapi kita tidak melakukan itu. Begitu juga terjadi sebagaimana orang tua yang tidak perlu mesti meminta sesuatu dari anaknya, karena sang anak telah tergerak sendiri berbuat sesuatu orang tuanya. Namun jangan karena itu kita berkata, enak loh ya punya mama yang tidak tuntut, orang tua yang tidak tuntut aman. Itu anggap saja kita bodoh ketika kita berpendapat demikian. Demikian juga kepada Tuhan. Kita yang harus mulai berbuat, yang dimulai dari apa? Ya, mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari tidak berbuat salah. Mulailah dari sini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Setelah itu baru kita buat sesuatu, entah memberi persembahan, membantu dengan tenaga atau apapun. Hal ini menjadi tidak penting jika dibanding dengan kesucian hidup, dengan kekudusan hidup. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di tengah dunia ini, mari Bapak Ibu kita lakukan semua hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti lipatan kertas yang harus diluruskan. Kalau sudah terlanjur melipat lama tidak bisa lagi diluruskan, terutama bagi yang sudah berumur, sudah sulit. Tapi bukan tidak bisa bukan berarti sulit. Maka harus ada perjuangan yang sangat serius. Untuk apa? Untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita transaksional. Harus dengan rela. Dengan rela kita mau dididik oleh Tuhan. Karakter diubah dari hari ke hari. Sebab tidak ada satupun Bapak Ibu peristiwa di hidup ini yang di dalamnya Allah tidak bekerja. Setiap kejadian, setiap peristiwa itu menjadi sarana Tuhan. Untuk apa? Mengubah kita. Maka di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 dikatakan bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat sebelumnya dinyatakan Allah bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikan Tuhan agar apa? Kita serupa dengan Tuhan. Untuk melangkah ke arah itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada satu hal yang harus kita lakukan, dan ini tergantung sepenuhnya kepada kita. Allah tidak bisa mengerjakannya Bapak Ibu kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Mari kita bangkitkan cinta kita kepada Tuhan. Kalau anak mencintai orang tua, tidak ada hubungan transaksional. Orang tua mengasihi anak dengan tulus, tidak ada unsur jual beli. Anak juga harus berpikir demikian. Aku harus jadi anak yang sangat baik. Kalau anak manusia pada umumnya, aku harus jadi anak yang baik. Seperti apa yang papa dan mama mau. Dan aku harus jadi anak yang baik, yang membalas kebaikan orang tua sebisa yang kita lakukan. Demikian pula dengan Tuhan. Kita harus berkata, aku mau menjadi anak yang baik, sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Karenanya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita datang ke gereja dan bertanya, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak yang Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan? Maka itu Bapak Ibu dengarkan firman dan mari kita lakukan. Bukan hanya kita menjadi pendengar saja, tapi mari kita menjadi pelaku firman. Maka tahap ini, tahap yang akan menuntun kita kepada perubahan. Buat hati kita Bapak Ibu untuk selalu mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa suam-suam kuku. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
Mari Bapak Ibu, Allah tidak menuntut apa-apa dari kita selain hidup kita. Dia mau kita hidup serupa segambar dengannya. Mari punya hati yang membutuhkan Allah dengan segenap hati. Allah tidak menuntut apa-apa dari kita Bapak Ibu. Dia mengasihi kita tanpa pamrih, dan dia menghendaki setiap kita untuk menjadi anak-anaknya yang berperilaku baik, yang berperilaku benar seperti yang diinginkannya. Dan kita harus membuat hati Tuhan terbakar Bapak Ibu, terbakar akan cinta kita kepada Dia. Dan ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku, yang harus kita lakukan, sebab Allah tidak bisa mendustai Dia, bahwa Dia sangat mendustai. Dia sangat mengasihi setiap kita. Mari saudara-saudara, kita lakukan ini Bapak Ibu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Pastikan kita mengerjakan ini dalam kehidupan kita, karena Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya, memberikan cintanya bagi kita. Yang kita harus lakukan adalah di tengah dunia ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kita, tenaga kita, atau pelayanan kita, melainkan setiap hari kita membuat Tuhan tersenyum. Dengan apa? Tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita, semua menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi ini menguatkan, memberkati, dan menuntun setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.